Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah buku yang berjudul Sukses dalam Hidup, Sukses dalam Jiwa, dalam bab 8, yaitu berjudul Terserah pada Anda untuk menikmati hidup yang diberikan oleh Sang Pencipta. Saya akan membacakan sekitar 9 menit ke depan. Jika Anda mau, silakan tonton sampai habis, tapi kalau enggak ya tidak apa-apa. Oke, kita langsung saja. Hukum utama dapat diterapkan dalam segala hal yang dapat membuat ekonomi kita menjadi lebih baik jika rakyat dapat diarahkan perhatiannya kepada kenyataan perdagangan dan produksi di negara ini. Setiap orang akan memperoleh kekayaan dan kebahagiaan yang lebih besar. Banyak orang yang mempercayai bahwa seorang dilahirkan untuk menjadi baik, dan ada pula yang dilahirkan untuk menjadi jahat di dalam hidup yang penuh kebajikan. Tak ada tempat bagi rasa takut. Tanamkanlah keyakinan Anda bukan kepada Sang Pencipta yang akan memperbudak Anda, tetapi Dialah yang memberikan setiap kesempatan kepada Anda sebagai manusia untuk mencapai sukses dengan usaha Anda sendiri. Sekarang Anda akan memiliki kekayaan juga ketentraman batin, tetapi ingatlah bahwa semua kekayaan yang terbesar ini hanya diketahui oleh orang yang memilikinya. Tolonglah saya untuk menemukan ketentraman batin, kata seorang yang kaya raya. Hal ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Perjalanan ke desa bukanlah merupakan persoalan 6 jam yang harus dibuang untuk mencapai desa saya dengan pesawat jet, tetapi bahwa ia datang ke desa untuk menemui saya. Saya memiliki segala yang dapat dibeli dengan uang, katanya, dan saya telah hidup cukup lama untuk menyadari bahwa uang tidak dapat membeli ketentraman batin. Tolonglah saya untuk menemukannya. Sebagian dari isi bab ini berisi hal yang kami diskusikan. Mula-mula kami membahas semua hal yang dicatat dalam buku ini, kemudian kami beralih ke rencana yang telah saya buat selama bertahun-tahun. Suatu rencana perdagangan, rencana ketentraman batin yang akan membawakan kebahagiaan dan kemakmuran kepada jutaan pria dan wanita, khususnya mereka yang membutuhkan bantuan dalam menemukan tempat mereka di dalam hidup ini. Hal ini dapat berjalan berdampingan dengan ekonomi kita dan memberikan pelayanan bagi siapa saja yang memerlukan. Hal ini memberikan suatu keuntungan faktor yang tidak dapat diabaikan bahkan juga di Uni Soviet. Suatu rencana perdagangan yang
merupakan rencana kemanusiaan untuk menciptakan kekayaan dengan membagikan kekayaan pula. Pekerjaan bagi orang yang memiliki dedikasi. Sebelum saya menguraikan rencana saya pada Anda, saya berkata pada tamu saya ingin menjelaskan bahwa hal ini memerlukan orang yang memiliki dedikasi untuk melakukan hal ini. Seorang yang memiliki banyak uang, waktu, dan pengetahuan, semuanya ini diperlukan untuk mengubah rencana ini menjadi suatu kenyataan. Ia harus merupakan seseorang yang bersedia bekerja tanpa memikirkan apa yang didapat diperolehnya dari usaha ini. Saya tegaskan bahwa ia harus memiliki banyak uang, sebab mungkin ia akan kehilangan sedikit uangnya, dan ia harus mempersiapkan batinnya agar dapat menerima kenyataan ini tanpa mengganggu ketentraman batinnya. Ceritakanlah lebih lanjut, kata pria dari California itu. Baik. Apa yang terdapat dalam pikiran saya inilah suatu organisasi nasional yang akan disambut dengan The Children Rule Industry of America. Tamu itu nampaknya tertarik. Dari mana datangnya Golden Rule? Andaikan Anda memiliki uang cukup untuk hidup, atau bahkan lebih sedikit, tetapi Anda memiliki ide perdagangan yang bagus untuk dikembangkan, apakah yang akan Anda lakukan? Saya pasti akan menghubungi seseorang yang mau bekerja sama dan dapat memberikan modal kepada saya. Itulah yang saya maksudkan. The Golden Rule Industry of America akan berusaha keras untuk menemukan orang yang memiliki ide perdagangan yang baik, memberi modal, dan membantu orang tersebut untuk memulai usahanya. Kemudian akan diikuti pula dengan mendirikan badan penasehat manajemen yang mungkin akan diperlukan. Hal ini akan mencegah dan dua faktor yang menyebabkan suatu usaha mengalami kegagalan, yaitu kekurangan modal dan manajemen yang tidak terarah. Hal ini akan membantu orang-orang yang jujur untuk mencapai cita-citanya. Tamu saya berpikir keras. Pasti akan mendapat ribuan kasus yang seperti itu. Saya yakin demikian pula. Akan saya ceritakan beberapa di antaranya. Ada seorang wanita muda yang pandai mendesain. Ia ingin membuat desain dan mendirikan perusahaan pakaian wanita. Golden Rule Industri dapat membantunya menjalankan usahanya sendiri dan mengawasi perkembangannya. Ia dapat memberikan pekerjaan pada beberapa ratus orang. Ingatlah bahwa dia yang setiap orang yang dibantu oleh Golden Rule Industri dengan modal dan nasihat akan merupakan orang yang memperkenalkan Golden Rule pula. Oke, sekian dulu saya bacakan. Untuk selanjutnya saya akan bacakan lagi di edisi berikutnya. Terima kasih untuk yang mendengar.